Sejarahnya itu kan sejarah zaman Belanda dulu itu. Jadi dulunya kan orang Belanda itu kalau minum kopi kan, kalau orang-orang biasa ini kan nggak boleh minum kopi. Jadi dia itu diambil, dia petik daunnya, dia jemur, dia diasap, terus lalu dikasih air gitu aja. Kira 7 bulan yang lewat aja. Lokasinya bagus, pemandangannya, kita kan jual pemandangan, jadi kalau di sini kan udaranya sejuk, pemandangannya bagus. Ada pemandangan Gunung Merapi, Singgalang. Jadi suasananya agak menyenangkan di sini gitu. Bisa menurunkan kolesterol, melancarkan darah. Nah, baguslah buat kesehatan. Katanya kawah daun itu, kalau daunnya itu kan dikeringkan dulu, baru direbus pakai balango itu. Kalau yang sebetulnya itu satu jenis saja, cuman kalau orang minta kan ada kawah susu, kawah telur, sama kawah jahe ya. Nah, kalau satu cangkir itu 2.000, satu tabung itu 7.000. Kalau pengunjung dari sekitar Bukit Tinggi ada, dari Padang, Pekanbaru, ya dari mana aja lah, dari persinggahan, dari Jambi ada, dari Medan, dari Jakarta ada juga. Buka tiap hari dari jam 11 sampai jam 12 malam, tergantung pengunjung juga. Lagi ramai pengunjung itu bisa 1 sampai 2 juta. Anggota ada sekarang ini cuma ada 2 orang. Sekitar jam 4 sampai sore sampai malam aja. Kalau mengenal daun kawah ya udah lama juga, udah ya setahun yang lewat aja. Menanam itu kan lama prosesnya, soalnya dia dari daun kopi kan. Kalau kita membeli kan udah siap dimasak. Ya, kalau keunikannya itu kan minuman tradisional Minang. Uniknya nggak ada, cuman ciri khasnya aja, khas Minang itu. Ini tempat air kawahnya. Maksudnya ini tempat airnya nih, tempat minumnya. Ya, kalau dulu kan pakai tabung itu bambu, sekarang ditingkatkan tempatnya yang lebih bagus lagi. Nah, kalau ini tempat tradisionalnya ini kalau zaman dulunya kan orang pakai tabung bambu ini. Nah, tempat minumnya ini kalau bahasa Minang nih saya namanya nih. Nah, jadi
Kalau dulu kan nggak ada gelas, nggak ada apa kan. Nah, jadi orang pakai tabung bambu ini tempat minumnya. Oh, ini tempat tempat saya ini. Ya nggak bisa, jadi bisa jatuh-jatuh dia kan. Nah, ini kan kakinya. Ya itu kan tergantung konsumen ya. Konsumen kadang dia tuh dia maunya yang lebih tradisional, dia bilang harus dia minta pakai ini, pakai tabung. Kalau ada orang minta dia pakai teko itu untuk acara-acara meeting, acara rapat. Ya itu permintaan dari konsumen. Jadi dia kalau mengadakan acara dia tuh minta tempat yang nyaman gitu. Kalau bangun ini pribadi. Sebenarnya bukan kopi, kawah daun. Coba lihat, kan nggak kayak kopi, ya? Kawah daun. Nah itu kawah daun. Jadi pertanyaannya nggak pakai kopi. Si masyarakat Minangkabau, khususnya di Luhak Tanah Datar, di Luhak Limo Puluh, dan di Luhak Agam. Jadi kalau kita cari di daerah lain di luar Luhak dan Tigo itu disebutnya tidak ada minuman kawah daun. Kawah daun itu minuman tradisi khususnya orang Minang, Minangkabau, di Luhak dan Tigo itu tadi. Saya mengenal kawah daun ini dari muda. Tapi karena sudah susah didapatkan, meminum kawah daun ini hanya sesaat-sesaat kalau misalnya berkunjung ke Tanah Datar. Sekarang ini sudah mulai mewabah. Jadi tidak saja di kampung-kampung di Tanah Datar itu ada kawah daun, tapi sekarang juga seperti di Padang Luar ini, seperti di Agam ini, di Padang Panjang pun juga sudah ada warung yang khusus menjual kawah daun.
pertama kali saya minum kawa daun yang rasanya memang enak itu di Batu Sangkar. Ada satu pasar nagari di sana, di Batu Sangkar itu pasar tradisional di sana, yang di dalam pasar itu selalu menyediakan kawa daun. Mulai dari tahun 93 yang lalu, 93, setiap ke Tanah Datar selalu menyempatkan diri untuk minum kawa daun. Terus dia setelah masuk ke di era-era Orde Baru itu, yang tadi saya katakan dia minuman tradisi atau minuman adat, ya, mulai bergeser dia dari tempurung ini, dari seperti ini, saya ini, dia beralih ke gelas. Dan minumannya juga bergeser juga dia, teh biasa dan kopi. Tapi tadinya setiap acara-acara adat di 50 kota, di Tanah Datar, di Agam, acara itu selalu orang menyajikan kawa daun. Ini sudah lama, tahun 93. Kawa daun ini seperti saya katakan tadi, ini adalah minuman tradisi masyarakat Minang, khususnya di Rumah Timur, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, di Tanah Datar, dan ini harusnya kembali dilestarikan. Dilestarikan ini di samping dorongan pemerintah, peran swasta seperti sekarang ini. Jadi swasta, lapau-lapau seperti sekarang ini, tidak saja dia tadinya kalau dia tak lapau kopi, sekarang kita minta dia beralih ke kawa daun. Jadi artinya ke depan kawa daun ini perlu kita lestarikan, perlu kita sosialisasikan di dalam masyarakat, perlu kita kembalikan pemahaman kawa masyarakat tentang kawa daun. Yang mendorong saya untuk minum kawa daun itu bukan dari aroma, karena kalau aromanya kita rasakan biasa-biasa saja. Tapi dari sisi khasiatnya tadi, kita minum kawa daun, badan segar, rasanya fresh, berpikirnya juga cemerlang. Jadi bukan karena aroma, bukan karena tempat dan lain, bukan. Ini kenyataannya ya. Kalau kita minum kopi, orang selalu mengatakan ada khasiat. Kalau minum teh, selalu ada khasiat. Tradisi kawa daun ini tradisi itu secara adat, dan artinya sudah dari zaman beberapa periode yang lalu, masa yang lalu itu, artinya dari zaman Belanda orang Minang ini sudah minum kopi daun ini. Untuk itu Belanda juga tahu apa itu khasiatnya kawa daun, karena orang Belanda pun juga minum kawa daun. Itu orang kita juga tahu khasiatnya kawa daun. Setelah kita minum kawa daun, yang pertama sekali badan itu terasa segar. Badan terasa segar kawa daun. Kalau badan segar, itu pemikiran kita juga menjadi cemerlang. Jadi, itu yang merasakan badan segar, pemikiran cemerlang. Jadi makanya saya katakan, orang yang minum kawa daun, tingkat kecerdasannya lebih tinggi daripada yang tidak minum kawa daun. Insya Allah.